Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurul Inayah dari Pendidikan Kimia 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis anion dan kation. Langsung saja. Yang pertama, kita ketahui dulu garis besar analisis suatu senyawa kimia itu apa saja. Ada dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, yang akan dibahas di sini adalah analisis kualitatif. Fungsinya apa sih? Yaitu untuk menentukan suatu zat kimia, seperti menentukan ion pada kation dan anion, dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Nah, reaksi selektif dan spesifik itu apa? Reaksi selektif dan spesifik adalah suatu reagen yang ditambahkan untuk mengetahui perubahan kimia, yaitu terjadinya seperti ada perubahan warna, adanya endapan, timbul gas, atau timbul bau. Nah, kemudian di sini ada anion dan kation. Yang pertama, langsung saja kita bahas anion. Anion itu apa sih? Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, anion itu pengujiannya itu tidak sesistematis pengujian pada kation ya. Jadi pengujiannya lebih sederhana. Nah, di sini anion itu ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan sulfat, yang kedua ada golongan halida, yang ketiga ada golongan nitrat. Nah, yang pertama adalah golongan sulfat. Bisa kita ketahui ini ada golongan sulfat. Ada SO42-, SO32-, PO43-, kromat, ada PO2-, dan CO32-, lalu ada C2O42-, dan ASO43-. Yang kedua ada golongan halida. Golongan halida itu ada iodida, bromida, klorida, dan sulfida. Nah, yang terakhir adalah golongan nitrat. Golongan nitrat itu apa aja? Ada nitrat, ada nitrit, dan juga C2H3O2-. Lanjut. Beberapa anion itu menghasilkan asam lemah volatil. Yaitu ketika dioksidasi dengan suatu asam sulfat pekat, dia akan menimbulkan suatu perubahan. Seperti ini, ada tabel pengamatan. Nah, yang pertama adalah ion Cl-. Nah, di sini contohnya adalah garam berdapur. Ketika direaksikan dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan gelembung tidak berwarna, bau menusuk, ya, asap putih pada udara lembab, dan mengubah lakmus biru menjadi merah karena dihasilkan HCl yang sifatnya asam. Kemudian pada bromida, di sini ada natrium bromida direaksikan dengan asam sulfat. Dia menghasilkan gelembung berwarna coklat, bau menusuk dan berasap itu dari SO2. Kemudian mengubah lakmus biru menjadi merah. Pengubahan lakmus biru menjadi merah ini karena adanya asam bromida ini. Nah, dia sifatnya asam sehingga lakmus berubah menjadi merah. Kemudian ada iodida. Nah, iodida itu bergelembung, timbul uap ungu jika dipanaskan, dan bau seperti H2S. Nah, ini ada hasil reaksi produk H2S sehingga dia ada bau khas gitu. Kemudian S2-. Nah, pada S2- ini dia direaksikan ya dengan asam sulfat, dia akan menghasilkan bau karena adanya produk H2S ini. Kemudian ada ini karbonat. Nah, ketika natrium bikarbonat ini direaksikan dengan asam sulfat, natrium karbonat, dia akan menghasilkan gelembung tidak berwarna dan tidak berbau. Ini tuh ada reaksi dihasilkan gas CO2. Nah, kemudian ada sulfit, dia bergelembung, tidak berwarna, dan bau sengat. Nah, bau sengatnya ini dihasilkan dari gas SO2-nya.
Yang terakhir ada kromat. Nah, kromat itu dan dikromat itu warnanya kuning. Jadi ketika suatu kalium kromat direaksikan dengan asam sulfat, dia akan menghasilkan kalium dikromat. Selanjutnya ini identifikasi anion golongan sulfat. Tadi sudah dijelaskan ionnya apa saja. Lalu ditambahkan dengan reagen BaCl2. Nah, ini sifatnya basa, dalam kondisi basa ya. Kemudian ketika ditambahkan BaCl2 itu akan menghasilkan endapan putih untuk SO42-, SO32-, PO43-. Ini BO2-, CO32-, C2O42-, ASO43-. Nah, dia akan menghasilkan endapan putih. Kecuali pada kromat. Kromat ini akan menghasilkan endapan kuning. Nah, sisanya adalah anion lain berupa larutan yang tidak mengendap akan masuk golongan lain. Kemudian ada identifikasi anion golongan halida. Nah, ada klorida, bromida, iodida, dan sulfida. Ditambahkan dengan mula-mula itu ditambahkan dengan HNO3 ya, untuk mengasamkan karena ini bersifat basa. Nah, kemudian setelah ditambahkan dengan HNO3 setelah larutannya asam, dia ditambahkan dengan AgNO3. Nah, menghasilkan suatu perubahan, yaitu pada AgCl dia menghasilkan endapan putih, pada AgBr menghasilkan endapan kuning muda. Nah, pada AgI ini menghasilkan endapan kuning, sedangkan pada Ag2S ini menghasilkan endapan hitam. Nah, sisanya yang selain dua golongan tadi kemungkinan mengandung anion golongan nitrat. Ini ada identifikasi sulfat dan sulfit. Nah, untuk yang pertama adalah sulfit. Ketika sulfat direaksikan dengan Ba2+ dan HCl, dia akan menghasilkan larutan BaSO4 dan terjadi endapan putih. Nah, pada sulfit ini dia direaksikan dengan H2O2 akan menghasilkan ion sulfat. Nah, begitupun jika ion sulfat ini direaksikan dengan Ba2+ dan HCl, tadi hasilnya sama seperti ini. Kemudian ada arsenat dan arsenid. Ketika dua ion ini direaksikan dengan H2S dan H+, dia akan menghasilkan analisis kation golongan 2, yaitu AS2S5 dan AS2S3. Ini pada arsenat ketika direaksikan dengan magnesium mixture, dia akan menghasilkan MgNH4ASO4 berupa endapan putih, dan ketika direaksikan dengan AgNO3, dia akan menghasilkan endapan coklat. Lalu ada ion kromat dan karbonat. Nah, ion kromat ini sama seperti dikromat. Ketika direaksikan dengan Ba2+, dia akan menghasilkan endapan kuning. Kemudian pada karbonat, mula-mula ditambahkan H+, ya, diasamkan dulu. Dia akan menghasilkan gas CO2. Kemudian ditambahkan dengan BaOH 2 kali, dia akan menghasilkan endapan putih. Selanjutnya pada borat dan fosfat. Pada borat ini contohnya ada yang ketiga ini, CH3 3 kali BO3 ketika direaksikan dengan O2. Ini artinya reaksi pembakaran ya. Nah, pembakarannya ini sempurna karenanya dia menghasilkan gas CO2 dan air. Dia juga menghasilkan emisi hijau B2O3. Kemudian pada fosfat PO43 ini dia direaksikan dengan amonium molibdat, ya kan? NH4 2 kali MOO4, ini amonium molibdat. Kemudian ditambahkan asam nitrat, dia akan menghasilkan endapan kuning kenari. Selanjutnya
ada halida. Nah, halida ini pada Cl, Br, dan I ini khusus ya, direaksikan dengan AgNO3. Dia akan menghasilkan endapan putih pada ion Cl- dan kuning muda pada Br- dan kemudian ini akan menghasilkan endapan kuning. Lalu sulfida, nitrat, dan nitrit. Nah, sulfida itu masuknya tadi golongan halida ya. Tadi juga di awal sudah dijelaskan bahwa ketika ditambahkan dengan H+, dia akan menghasilkan H2S, lalu ditambahkan PbNO3 akan menghasilkan endapan hitam. Pada nitrat dan nitrit ini, nah ini hampir sama. Nah, awal mulanya itu dari nitrit. Nitrit itu direaksikan dengan H2SO4, dia akan menghasilkan ion nitrat. Kemudian ketika ditambahkan ferus sulfat dan asam sulfat, dia akan menghasilkan gas NO. Nah, gas NO ini akan timbulkan gas NO dengan Fe2SO4 3 kali dan air. Nah, gas NO ini kemudian direaksikan dengan FeSO4 membentuk cincin coklat. Lalu adanya pembakaran. Lalu yang terakhir ada asetat. Nah, asetat misalnya saja pada ini. Ion asetat itu direaksikan dengan asam sulfat pekat, dia akan menghasilkan asam asetat. Lalu ion sulfat dan asam H+. Nah, selanjutnya adalah identifikasi kation. Nah, identifikasi kation ini analisisnya itu sangat sistematis ya, karena memerlukan dua cara, yaitu dengan pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan cara memindahkan suatu kelompok kation dari larutannya. Seperti apa? Nah, ini adalah golongan kation, ada 4. Yang pertama Ag+, Hg+, dan Pp2+. Kemudian golongan kedua ada CO2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, Sn4+, dan sp3+. Nah, golongan ketiga ada Al3+, Cr3+, CO2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Kemudian golongan terakhir ada Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Lanjut, ini adalah skema analisis kation. Langsung saja pada analisis golongan pertama. Ada Ag+, Hg+, dan Pp2+. Ini awal mulanya direaksikan dengan HCl. Dia akan membentuk endapan putih. Nah, endapan putih ini kemudian dari ketiganya ditambahkan dengan air panas. Nah, setelah ditambahkan dengan air panas, ada yang larut dan ada yang membentuk endapan. Nah, yang larut ini adalah Pb2+. Nah, Pb2+ ini larut ya. Tapi AgCl dan HgCl itu masih membentuk larutan. Masih membentuk endapan. Nah, kemudian ketika Pb12 larutan Pb12 ini direaksikan dengan kalium kromat, dia akan membentuk endapan kuning. Kembali ke sini, tadi yang berbentuk endapan, masih endapan putih, dia direaksikan dengan amonia. Dia akan membentuk AgNH3+ dan Cl-. Kemudian Hg akan membentuk endapan hitam dan HgNH2Cl membentuk endapan putih. Lanjut. Nah, ini ada kation golongan 2, 3, 4. Tadi sisa dari kation golongan 1 yang masih larut ya, ditambahkan dengan H2S 0,3 m molar dan H2O2. Nah, membentuk golongan 2 dan kation lain. Kation lain ini artinya kation yang masih 3 dan 4 ya, masih belum diketahui karena larut. Nah, ini yang mengendap. Nah, setelah itu ditambahkan dengan NH4S atau polisulfida. Membentuk dua subgolongan, yaitu golongan tembaga dan golongan arsen. Nah, pada golongan arsen ini ada As3 plus Sn4 plus dan sp3 plus.
Kemudian pada golongan tembaga ada PBS, CUS, CDS, HGS, dan BIS, BI2S3. Kemudian ditambahkan dengan amonia. Pada Hg dia akan membentuk endapan hitam, sedangkan yang lainnya masih larut. Lanjut. Nah, ini kan larut kan? Lalu ditambahkan dengan asam sulfat dan air. Pb akan membentuk endapan putih, sedangkan yang lainnya masih larut. Nah, yang larut ini ditambahkan dengan NH4OH. Nah, pada CuOH2 itu membentuk endapan biru, CdOH2 membentuk endapan putih, BiOH3 membentuk endapan putih. Nah, setelah itu ketiganya itu ditambahkan dengan reagen berlebih. Reagennya ini ya NH4OH. Nah, kemudian dari CuOH-nya itu membentuk larutan biru gelap. Pada CdOH2 membentuk larutan tidak berwarna, dan pada BiOH3 itu membentuk endapan putih. Setelah itu ada uji spesifik dari tadi CuNH3 412. Kemudian diuji spesifik dengan menggunakan FeCN 6 kali 3 min membentuk endapan merah. Kemudian pada CD NH3 4 kali 12 adalah tadi larutan tidak berwarna ya, jernih, berarti ditambahkan dengan amonium sulfide. Dia akan membentuk endapan kuning. Kemudian yang terakhir adalah BiOH3 yang tadi sudah membentuk endapan putih. Dia ditambahkan dengan SnCl akan membentuk endapan hitam. Nah, di sini dihasilkan ion Bi3+. Lalu pada golongan 3 dan 4, golongan 3 dan 4 ini sisa yang tadi golongan 2 ditambahkan dengan amonium hidroksida, amonium Cl, amonium klorida, dan H2S pada pH 9. Nah, dia membentuk golongan 3 kation, lalu kation golongan lainnya larut. Nah, yang pertama itu ditambahkan dengan NaOH. Dia akan membentuk MnOH2, COOH2 2 kali, FeOH2 2 kali, NiOH2 2 kali. Nah, setelah itu dia juga membentuk AlOH4-, CrOH4-, ZnOH4-. Nah, ketika yang ini direaksikan, mereka akan membentuk larutan dan endapan. Pada Fe2+, ketika ditambahkan dengan KSCN, dia akan membentuk larutan berwarna merah. Sedangkan pada CO2+, dia akan membentuk larutan berwarna biru ketika direaksikan dengan KSCN dalam alkohol. Nah, kemudian selanjutnya yang direaksikan dengan amonia dan DMG, dia akan membentuk endapan merah pada Ni2+. Lalu ditambahkan NaBiO3 menghasilkan Mn2+, yaitu larutan berwarna ungu. Selanjutnya adalah, nah ini masih kelanjutan dari yang tadi kan, tadi membentuk 2 spesies. Yang pertama adalah direaksikan dengan HNO3. Nah, diantaranya adalah ada ion dikromat ini yang berwarna jingga, kemudian ditambahkan dengan amonium hidroksida, dia akan membentuk endapan putih pada ion Al13, kemudian direaksikan dengan PaCl2 akan membentuk endapan kuning, ada kromat. Nah, lalu diuji dengan kertas divinylthiocarbazone atau kertas titizone. Dia akan menghasilkan warna merah keunguan dari ion Zn2+. Nah, ini adalah kation golongan 4, yaitu kation golongan yang terakhir. Di antaranya ada Ba2+, Ca2+, Mg2+, Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Nah, di sini ketika ditambahkan dengan amonium sulfat, maka akan membentuk larutan dan endapan. Yang membentuk larutan adalah selain dari Ba2+. Ba2+ ini membentuk endapan putih, sedangkan yang lainnya adalah larutan. Nah, yang larut ini ditambahkan dengan amonium oksalat yang sifatnya basa, akan membentuk suatu endapan, dan ada yang masih larut juga. Nah, yang membentuk endapan adalah Ca2+, yaitu terbentuknya endapan putih, kemudian yang lainnya larut.
Nah, yang larut ini ditambahkan dengan Na2HPO4, dia akan menghasilkan endapan putih. Dan juga ini ada ion lain. Kemudian endapan putih ini lalu direaksikan dengan NaOH. Nah, NaOH ternyata membentuk endapan putih yaitu Mg2+. Ditambahkan dengan magnesium 1 atau 2 membentuk endapan biru. Nah, ini muncullah ion Mg2+. Selanjutnya ada Na+, K+, dan NH4+. Nah, ini yang masih larut tadi. Diuji nyala. Ada uji nyalanya. Ini adalah warna uji nyala. Ada Na kuning, K ungu, Li merah, Ba hijau kekuningan, Ca merah kekuningan, Sr merah tua. Nah, bagaimana sih cara uji nyala itu? Di antaranya dengan dikeringkan dalam cawan porselen, kemudian ditambahkan H2SO4 pekat dan alkohol atau etanol, kemudian dibakar, maka akan timbul warna nyala api. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, dari Na ini yang terjadi nyala kuning, dia ketika direaksikan dengan seng uranil asetat akan membentuk endapan kuning. Begitu juga dengan tadi yang sudah direaksi nyala, ditambahkan dengan natrium heksanitrikobaltat membentuk endapan kuning. Nah, cara lain adalah dengan dipanaskan dan sebelumnya ditambahkan dengan NaOH pekat yaitu 6 molar, akan timbul bau gas amonia yaitu NH4+. Lalu ada beberapa ion dalam pelarut air. Nah, ketika ion tersebut dilarutkan dalam air, ya kan, dia akan membentuk suatu warna. Nah, di antaranya ada Cu2+, warnanya biru, Ca3+, warna hijau, Fe2+, berwarna hijau, Fe3+, berwarna kuning kecoklatan, ada Mn2+, berwarna merah muda. Nah, ini sama-sama Fe, mengapa berbeda? Karena muatannya juga beda. Ni2+ berwarna hijau, CrO4 kuning, MnO4- berwarna ungu. Selesai. Apa yang saya jelaskan tadi sudah selesai, dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.